Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Alfiana, NIM 202001445 dari kelas Algoritma dan Struktur Data B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang telah saya buat sebagai tugas dari exercise 2. Untuk praktikal, ketika saya menjadi seorang programmer dan diminta untuk membuat program untuk mengurutkan GPA atau indeks prestasi kumulatif, di mana programnya itu akan memiliki dua metode untuk pengurutan datanya. Untuk metode pertama dengan algoritma, mengulang langkah 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan I, kemudian from 1 to n-1, artinya mengulang dari nilai awal 1 ke n-1, misalnya datanya 5, berarti 5 dikurang 1. Kemudian ada variabel temporary dengan dimana itu untuk menyimpan array i. Kemudian set j-nya itu sama dengan i-1, artinya untuk paste-nya itu nanti 5 kurang 1, misalnya datanya 5. Kemudian dari algoritma ini saya simpulkan bahwa algoritma ini adalah algoritma insertion sort, dimana di insertion sort itu ketika dia memilih dari data terkecil, indeks terkecil, misalnya indeks 0, kemudian dibandingkan dengan indeks di sampingnya atau satu indeks setelahnya. Misalnya ketika j itu kurang dari i, maka dia akan di shift atau di swap, dipindahkan. Kemudian algoritma yang kedua adalah algoritma low dan high. Untuk algoritma low high ini adalah algoritma merge sort maksud saya, dimana ini akan dibagi menjadi sublist untuk digabungkan atau diurutkan terlebih dahulu. Setelah itu akan digabungkan menjadi satu list. Setelah itu dengan ketentuan bahwa juga diminta untuk membuat sebuah menu. Jadi di sini saya memutuskan bahwa sebelum mengurutkan data dengan dua metode tadi, yaitu insertion sort dan merge sort, maka pengguna itu bisa memilih untuk memilih antara algoritma yang pertama ataukah yang kedua. Baik, ini adalah script dari program yang telah saya buat dengan dua algoritma dan juga ada menunya. Dengan namespace itu adalah exercise 2 Fitri. Kemudian yang pertama ini saya buat ada dua kelas. Jadi ada dua kelas, yaitu kelas program insertion, kemudian ada kelas untuk kelas merge. Namun nanti di akhir akan tetap bisa memilih dari dua menu itu. Jadi untuk setiap metode saya bedakan kelasnya. Kelas program insertion, dimana ini untuk mendefinisikan kelas untuk algoritma insertion. Kemudian karena tadi di requirement-nya itu harus dihitung bahwa deklarasi array integernya itu maksimum NIM terakhir saya yaitu 45, kemudian ditambah 10, ditambah 20, ditambah 20, dikurang 2 dikali 15 sama dengan 65. Artinya batas data di sini adalah 65. Kemudian di sini saya membuat untuk array-nya dengan nama Vivi sebagaimana requirement sebelumnya dengan data maksimum adalah 65. Kemudian saya juga deklarasikan variabel decimal untuk menyimpan banyaknya data pada array, yaitu maksimalnya dengan nama variabel n. Kemudian saya membuat metode untuk menerima masukan dengan nama input. Ini merupakan metode yang hanya melewatkan nilai karena menggunakan void. Kemudian saya menggunakan untuk perulangan while true untuk menerima angka, dan ini menentukan banyaknya data yang disimpan pada array. Lalu saya menuliskan console.write. Dengan menggunakan console.write ini saya menampilkan masukan banyaknya elemen pada array, namun dia akan kita bisa memasukkan datanya. Data itu nanti akan saya simpan dengan masukan string s sama dengan console.readline untuk terbaca. Kemudian karena tadi terbacanya sebagai string, maka dari n itu
kita pindahkan atau konversi ke desimal menggunakan parse. Kemudian menggunakan kode untuk pengambilan keputusan if else. Jika datanya itu kurang atau sama dengan 65, maka akan tetap dilanjutkan. Di sini akan bekerja fungsi break. Kemudian ketika dia lebih dari 65, maka yang bekerja adalah else. Nah, jika dia lebih daripada 65, akan tampil console.writeLine. Tampilan nya itu adalah array dapat mempunyai maksimum 65 elemen. Kemudian di sini saya juga memberikan instruksi, di mana instruksinya berupa masukkan elemen array. Jadi ketika console.writeLine ini akan menampilkan sebuah string. Kemudian saya membuat kode untuk memasukkan elemen pada array, di mana kode ini akan berulang hingga nilai perulangan itu lebih kecil atau sama dengan nilai array yang telah dimasukkan di awal. Misalnya, ketika nilai array yang saya masukkan di awal adalah 10, maka dia akan berulang sampai nilainya lebih kecil atau sama dengan 10. Di sini saya menggunakan perulangan for, integer dalam bentuk integer, kemudian dengan variabel i, dengan nilai awal adalah 10, kemudian i itu akan berulang hingga kurang dari n, kemudian itu i-nya bertambah 1 setiap kali perulangan. Kemudian saya memasukkan kode untuk memasukkan data dengan console.write di sini, kemudian menampilkan i plus 1. Karena i-nya itu tadi bernilai awal 0, maka untuk menampilkannya mulai dari 1 itu ditambah 1 di sini. Kemudian data yang tersimpan adalah string. Karena data tersimpan dalam string, maka string S1 variabelnya itu terbaca. Kemudian ini ada array sama dengan integer decimal.parse untuk dimasukkan atau dikonversikan dalam bentuk desimal ke dalam array VV. Kemudian saya membuat metode lagi. Metode ini adalah metode yang tidak mengembalikan nilai. Ini untuk menampilkan array yang telah disusun tadi. Untuk menampilkan array yang tersusun, saya memberikan instruksi untuk console.writeLine, elemen array telah tersusun. Kemudian saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan nilai data yang sudah tersusun, di mana dia akan mengulang hingga perulangan sama dengan jumlah data atau kurang dari data tersebut. For integer, fa sama dengan 0. Ini fa ini adalah variabel baru untuk menandai data yang ingin dibandingkan dengan data setelahnya atau indeks setelahnya. Kemudian di sini kode untuk menuliskan data yang sudah berurut, console.writeLine convert. Kemudian ini adalah metode untuk mengurutkan datanya, saya beri nama insertion sort array. Kemudian di sini ada algoritmanya untuk mengulang dari step 2, 3, 4, dan 5 berdasarkan i dari 1 ke n-1, di mana saya menggunakan perulangan for dengan bentuk integer dengan variabel nama i itu dengan nilai awal 1 hingga i kurang dari n. Kemudian i-nya ini akan terus bertambah 1 ketika terjadi perulangan. Kemudian dalam bentuk desimal tadi variabel temp itu nanti array dari VV itu akan dimasukkan ke temp. Kemudian ada integer fa itu akan i kurang 1 sebagaimana algoritmanya. Kemudian dia akan mengulang hingga itu kurang dari 0 atau array dari j ini kurang dari sama dengan temp. Nah, karena di insertion sort array ini dia akan mengurutkan data, di mana dia akan mengambil data dari indeks j kemudian dibandingkan dengan indeks i ini. Ketika dia kurang ataupun sama, maka dia akan berulang ataupun dia akan memindahkan atau mengurutkan datanya ini. Setelah itu pindah ke algoritma yang kedua. Di sini saya membuat kelas baru untuk algoritma merge sort.
sebelumnya saya mendeklarasikan array integer dengan ukuran maksimum itu sama dengan requirement tadi, yaitu 65 data. Kemudian dengan membuat array bernama VV dengan data maksimum 65, juga membuat array B dengan maksimum data 65, kemudian membuat variabel sebagai tolak ukur atau bagian dari perulangannya. Kemudian saya membuat metode untuk menginput data yang telah diurutkan. Di sini saya menggunakan perulangan while, di mana dia akan menerima angka untuk menentukan banyaknya data yang telah disimpan pada array. Kemudian di sini saya menuliskan console.write, masukkan banyaknya elemen pada array, di mana ketika menulis console.write ini, maka kita bisa menampilkan string, kemudian ada masukan. Karena masukan itu tadi dalam bentuk string, saya simpan di variabel s, kemudian terbaca. Kemudian agar konversi itu terbaca, maka dari n itu sama dengan integer 32.parse. Parse ini berguna untuk konversi ke integer 32. Kemudian menggunakan kode pengambilan keputusan if else jika datanya kurang dari 65. Di sini ketika datanya kurang atau sama dengan 65, maka itu akan tetap dijalankan. Namun ketika dia bernilai lebih daripada 65 datanya, maka akan ditampilkan array dapat mempunyai maksimum 65 elemen, dan kita akan diminta untuk menginputkan nilai array yang baru. Setelah itu, di sini saya menampilkan bagian instruksi untuk memasukkan isi dari data. Saya menggunakan console.write line untuk menampilkan ini. Tapi tidak ada masukan seperti ketika kita menggunakan console.write. Kemudian saya membuat kode untuk memasukkan elemen pada array. Kode ini akan berulang hingga nilai perulangan lebih kecil atau sama dengan nilai array. Kode ini akan tampil nanti ketika kita sudah memilih, misalnya datanya 4, maka yang tampil ini. Jadi yang tampil adalah nomor 1, 2, 3, 4, hingga seterusnya sesuai dengan data yang telah kita masukkan di awal. For integer i sama dengan 0 atau nilai awalnya 0, kemudian i akan berulang hingga kurang dari n, dan i++ atau i itu akan bertambah 1 setiap kali perulangan, di mana bentuk dari perulangannya adalah akan tampil angka 1, 2, 3, 4, 5. Di sini i plus 1 karena indeksnya diawali oleh 0, maka untuk menampilkan 1, 2, 3, 4, 5, maka setiap kali perulangannya itu akan bertambah 1. Kemudian datanya akan tersimpan dalam variabel si, di mana itu akan tersimpan juga di array VV. Kemudian di sini metode untuk memindahkan isi indeks dengan parameter x dan y. Terakhir ini adalah setelah pengurutan data. Ini ada integer temp, kemudian di mana di temp itu akan disimpan untuk array VV, di mana array VV akan disimpan ke array VV indeks y, kemudian dari VV indeks y akan disimpan, atau dari temp tadi itu akan disimpan ke VV. Jadi temp ini yang awalnya kosong akan tetap kosong di awal. Dia hanya membantu agar perpindahan angka atau isi dari indeks itu lebih cepat. Kemudian algoritma merge sort. Karena di algoritma merge sort ini akan dibagi menjadi sublist, kemudian akan diurutkan datanya. Di sini saya akan deklarasi variabel integer i, kemudian integer fa, kemudian integer k, di mana untuk integer i itu sama dengan nilai low, kemudian fa sama dengan nilai tengah plus 1, kemudian k itu sama dengan low, atau biasa di sini high. Kemudian repeat until i kurang dari mid, atau or j lebih besar daripada high. Mohon maaf tadi maksud saya i lebih besar daripada mid. Kemudian saya menggunakan perulangan while, di mana jika i kurang dari sama dengan mid dan fa kurang dari sama dengan high, artinya di sini menggunakan dan. Artinya jika salah satunya saja yang
benar, maka itu tidak dijalankan, namun ketika dua-duanya benar, maka akan dijalankan. Kemudian, jika VV, maksud saya array I itu kurang dari atau sama dengan VV FA, I ini adalah array yang array awalnya, kemudian ketika dia kurang atau sama dengan array yang di samping atau array yang akan diurutkannya, maka dia akan bertambah. Kemudian ini juga perulangan untuk ketika I itu kurang atau sama dengan mid, maka dari K itu bertambah 1, kemudian dari array VV dan array B itu akan bertambah 1 setiap variabelnya. Kemudian melakukan perulangan hingga variabel FA lebih kecil atau sama dengan height. Di sini sesuai dengan algoritma dari merge sort, yaitu array B dan array VV isinya akan bertambah setiap kali terjadi perulangan. Kemudian merge sort integer low. Di sini untuk membagi menjadi 2 sublist, kemudian ada deklarasi variabel mid. Jika low-nya itu lebih kecil atau sama dengan height, maka dia akan dikembalikan. Kemudian akan berjalan mid itu sama dengan low plus height dibagi 2. Akan tampil merge sortnya itu low dikurang mid, kemudian mid plus 1, height, merge-nya low, mid, height. Ketika dia terbagi menjadi sublist. Kemudian ini untuk metode untuk menampilkan array merge sort yang telah disusun, di mana saya menggunakan perulangan for dengan nilai awal adalah 0, kemudian FA akan berulang hingga kurang dari n. Kemudian integer untuk get size untuk mengembalikan nilai n dan mengambil datanya. Lalu di sini untuk di bagian static void main, saya membuat objek dari kelas program. Karena kelasnya tadi bernama program insertion, maka objeknya saya beri nama exercise. Kemudian saya juga membuat objek dari kelas merge agar bisa dipanggil dari static void main ini. Kemudian saya mendeklarasikan variabel untuk pilihan menu algoritma, yaitu integer pilih dengan inisiasi awal angkanya atau inisiasi nilai awalnya itu adalah 0. Kemudian untuk membuat tampilan menu pilihan algoritma, di sini console.writeLine untuk menampilkan kalimat pilih jenis algoritma pengurutan data. Yang nomor 1 adalah insertion sort, yang kedua adalah merge sort. Kemudian console.write pilih angka berapa, dimana ketika kita memasukkan data di sini, maka di bagian pilihnya itu akan dikonversi ke integer. Kemudian di sini saya menggunakan metode pengambilan keputusan switch, di mana ketika switch ini counternya atau pemilihannya itu berdasarkan pilih antara 1 atau 2. Jika dia memilih angka 1, case 1, maka dia akan memanggil exercise atau objek dari kelas insertion sort tadi. Yang pertama adalah metode inputnya, kemudian metode pengurutan datanya, kemudian pemanggilan fungsi untuk menampilkan array yang tersusun. Nah, kemudian yang kedua, ketika dia memilih pengurutan data menggunakan merge sort, maka yang dipanggil tadi adalah metode masukan, kemudian metode merge sort, kemudian metode tampil 2. Setelah itu ada defaultnya, ketika dia memilih selain dari 1 ataupun 2, maka pilihannya salah. Kemudian untuk keluar dari program, saya tampilkan tekan tombol apa saja untuk keluar. Ini adalah ketika metode tadi itu sudah dijalankan. Kemudian di sini kita bisa memilih ingin algoritma insertion sort atau merge sort. Misalnya kita pilih 1. Kemudian kita masukkan banyaknya elemen pada array. Misalnya 5. Di sini akan tertulis masukkan elemen array yang nomor 1, misalnya 6, kemudian 3, 4, 9, 17. Maka di sini akan berurutan 3, 4, 6, 9, 17.
Kemudian ketika memilih algoritma merge sort. Yang kedua, kemudian masukkan banyaknya elemen, 6, 9, 5, 90, 21, 6, 2. Maka elemen array itu telah tersusun. Ini kita misalnya memilih insertion sort, kemudian datanya itu lebih daripada 68. Maka array dapat mempunyai maksimal 65 elemen. Ini akan ditampilkan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan elemen array lagi, misalnya 50. Nah, kita bisa melanjutkannya.